Ternyata zombie yang paling kuat ini adalah mantan anggota Kopassus militer. Diceritakan wabah virus zombie telah menyebar dan menginfeksi banyak orang dalam 1 tahun terakhir ini. Saat itu tahun 2025. Dunia kini terlihat gersang dan hancur. Gedung-gedung pun terlihat seakan tak berpenghuni. Sebagian umat manusia di bumi telah terinfeksi virus zombie, dan sebagian yang lain berusaha untuk bertahan hidup dan berlindung dari serangan orang-orang yang telah terinfeksi. Para zombie di sini mempunyai kelemahan, yaitu mereka tidak tahan dengan sinar matahari. Jika terpapar sinar matahari, maka tubuh mereka akan terbakar. Oleh sebab itu, pada siang hari, para zombie tidak berani berkeliaran keluar. Setelah itu diperlihatkan ada seorang pria yang bernama Thomas. Dia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat dengan sebuah mobil. Suatu hari dia mengunjungi sebuah tempat untuk mencari persediaan makanan. Di dalam sebuah gedung dia melihat ada sisa makanan dan minuman. Ini menunjukkan bahwa tak lama ini ada orang yang tinggal di sana. Namun dia tidak melihat ada seorang pun di sana. Lalu Thomas menelusuri ruangan lainnya dan ia menemukan ada orang yang sudah tak bernyawa. Karena hal itu, dengan sigap ia mengeluarkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Tak lama di sebuah ruangan tiba-tiba muncul gerombolan zombie yang menyerang Thomas. Namun karena Thomas ini mantan anggota pasukan khusus militer, dengan mudahnya dia mengalahkan zombie-zombie itu tanpa terluka sedikit pun. Thomas ini mempunyai seorang istri yang bernama Katie, yang mana Katie ini meninggal karena virus zombie ini. Maka dari itu, Thomas berambisi untuk menghabisi para zombie sebagai pembalasan dendam atas kematian istrinya. Di sisi lain terlihat ada sekelompok orang yang tampaknya mantan polisi. Mereka mencoba memeriksa seorang perempuan yang duduk di tengah jalan. Saat salah satu dari mereka mendekati perempuan itu, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok begal. Kelompok begal itu hendak merampas barang-barang dan menghabisi para polisi itu. Para begal itu hanya menyisakan satu orang polisi wanita yang bernama Samantha. Sementara itu, Thomas yang mendengar suara tembakan langsung bergegas pergi menuju ke sumber suara tembakan tersebut. Saat sampai, Thomas langsung menembaki para begal tersebut yang sedang bersama Samantha. Dengan mudahnya, para begal itu dikalahkan oleh Thomas dan hanya menyisakan satu orang yang masih hidup, yaitu pemimpinnya. Thomas pun bertanya kepadanya, kenapa mereka menyerang polisi? Si pemimpin begal pun bilang bahwa mereka hanya ingin mengambil persediaan para polisi untuk bertahan hidup. Lalu Thomas pun membiarkan si pemimpin begal itu dalam keadaan sekarat. Saat itu Samantha mengajak Thomas untuk ikut bersamanya ke kelompoknya, karena Samantha yakin bahwa Thomas bukanlah orang jahat. Awalnya Thomas tak menghiraukannya, namun saat Samantha bilang bahwa di sekitar markas kelompoknya banyak sekali zombie, Thomas pun baru mau ikut. Karena memang misi dia sekarang ini membalaskan dendam istrinya menghabisi para zombie. Akhirnya Samantha, Thomas dan juga perempuan yang tadi jadi umpan pergi ke markas kelompoknya Samantha. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah kota di mana markas kelompok Samantha berada. Sialnya, hari sudah mulai gelap. Itu artinya para zombie akan keluar dari sarangnya. Samantha pun minta bantuan pada kelompoknya untuk menyelamatkan mereka dari kejaran zombie. Kelompok Samantha pun lalu bersiap-siap untuk menghentikan para zombie yang mengejar mobil yang dikendarai Samantha. Saat mobil Samantha sudah tiba di sekitar markas, mereka langsung menembaki para zombie. Namun karena jumlah zombie yang banyak, mereka pun kewalahan dan menyuruh Samantha untuk masuk ke dalam markas. Setelah itu, mereka langsung menutup pintu gerbang markas. Di dalam markas, Samantha bilang bahwa dia dan rekan-rekannya telah diserang para begal dan hanya menyisakan Samantha yang selamat. Hal itu pun membuat orang-orang marah, bahkan ada yang menuduh Thomas adalah salah satu dari komplotan begal itu. Samantha pun mencoba menjelaskan bahwa Thomas bukanlah orang jahat, malahan dialah yang menyelamatkannya. Samantha lalu bilang bahwa sebelum diserang komplotan begal, ia dan rekan-rekannya berhasil menemukan sebuah pesawat yang bisa digunakan untuk mencari tempat yang aman dari para zombie. Lalu mereka pun sepakat akan pergi menuju pesawat tersebut di keesokan harinya. Namun saat itu seorang pemimpin kelompok Samantha yang bernama Frank mau Thomas dikurung di dalam sel terlebih dahulu, karena bisa saja Thomas itu orang jahat. Awalnya Thomas gak mau, namun Samantha meyakinkannya bahwa itu akan berlangsung hanya sehari saja. Akhirnya Thomas pun mau. Dia pun diantar ke sel oleh anaknya Frank yang bernama Ethan. Ethan bilang bahwa dirinya dan yang lainnya telah lama bertahan di dalam markas ini. Setelah itu mereka beristirahat karena besok mereka akan pergi ke tempat di mana pesawat berada, termasuk Thomas.
Saat tidur, Thomas bermimpi buruk tentang istrinya yang membuat ia terbangun. Saat itu di depan sel sudah ada Samantha. Dia ingin meminta maaf pada Thomas karena dia tidak bisa meyakinkan orang-orang bahwa Thomas bukanlah salah satu dari komplotan begal. Samantha bilang bahwa kelompoknya akan pergi ke sebuah tempat di tengah gurun yang mana diperkirakan para zombie tak akan bisa mencapai mereka. Namun Thomas bilang bahwa para zombie akan menemukan mereka dimanapun mereka berada. Singkat cerita, saat semua orang beristirahat, terdengar suara misterius dari lubang ventilasi. Seorang penjaga pun mencoba mengeceknya. Di sisi lain, di ruangan CCTV, Ethan dan yang lainnya keheranan karena semua rekaman CCTV tiba-tiba mati, sehingga mereka tidak bisa melihat keadaan sekitar gedung. Di sini, Chris mengira bahwa semua ini adalah ulah para zombie, dan benar saja, salah satu zombie berhasil menyusup ke dalam markas dan menyerang para penjaga. Melihat kekacauan itu, Thomas pun langsung mencoba membuka kunci selnya, sementara Samantha dan yang lainnya berusaha melawan para zombie yang menyerang. Setelah berusaha sangat keras, para zombie itu berhasil dikalahkan. Saat itu, Frank melihat Thomas yang telah membantu mereka mengalahkan para zombie. Mulai sekarang, ia percaya bahwa Thomas bukanlah orang yang harus dikhawatirkan. Tak disangka ada salah satu penjaga yang tergigit zombie. Tak perlu pikir panjang, Frank langsung menembak si penjaga itu sebelum berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Besoknya, Frank mengembalikan lagi semua perlengkapan milik Thomas. Saat mereka akan keluar dari markas, tak tahu kenapa gerbang markasnya tidak bisa dibuka. Mereka pun mengecek apa yang menghalangi gerbang. Tak disangka ternyata gerbang markas telah terhalang tumpukan mobil. Itu semua ulah para zombie. Pintar juga ya para zombie di sini. Dengan terpaksa, mereka harus memindahkan mobil-mobil itu agar pintu markas bisa dibuka, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Pada saat itu, Thomas menyarankan untuk memburu si pemimpin zombie, atau disebut juga dengan zombie alpha. Thomas bilang bahwa dia pernah membunuh zombie alpha karena dulu zombie alpha ini telah membunuh istrinya. Karena zombie alpha itu lebih kuat dari zombie biasa, Thomas membutuhkan amunisi dan peledak cukup banyak. Awalnya, Frank beserta yang lain menolak rencana itu karena sangat mustahil untuk bisa menyusup masuk ke dalam hotel yang menjadi sarang para zombie. Namun karena memang mereka tidak punya banyak waktu, sebagian mereka akhirnya setuju untuk membantu Thomas. Sementara sebagian dari mereka pergi untuk mencari kendaraan yang bisa ditumpangi. Thomas dan yang lainnya pun akhirnya pergi untuk masuk ke dalam hotel. Di waktu yang sama, tim pencari kendaraan juga mulai pergi. Saat di dalam hotel, mereka mengendap-endap untuk mencari si zombie alpha. Namun anehnya, di sana tidak ada satupun zombie yang mereka lihat. Akhirnya mereka pergi ke basement. Tak disangka di basement mereka melihat banyak zombie yang sedang tidur. Saat akan mengebom kawanan zombie itu, tiba-tiba sang zombie alpha muncul dan langsung menyerang salah satu dari mereka. Lalu si zombie alpha pun berteriak untuk membangunkan semua zombie yang sedang tidur. Hal itu membuat Thomas dan yang lainnya harus mundur dulu, walaupun telah berhasil mengebom sebagian zombie. Singkat cerita, Thomas dan Ethan pergi ke atap gedung untuk menghindari para zombie. Saat itu mereka berdua berusaha menghubungi Chris dan juga salah satu rekannya. Tampaknya Chris dan rekannya sedang kesulitan menghindari serangan zombie. Walaupun begitu, Chris sempat membalas komunikasi mereka. Maka dari itu, Thomas pun berusaha mengalihkan perhatian para zombie, sementara Ethan pergi menuju ke tempat di mana Chris berada. Saat itu, Thomas melihat si zombie alpha. Namun ternyata di sini si zombie alpha itu pintar, tidak seperti zombie pada umumnya. Dia tahu bahwa Thomas hanyalah jebakan saja dan si zombie alpha lalu menyuruh para zombie yang lain untuk mencari Ethan. Di sisi lain, Ethan telah menemukan Chris yang ternyata sudah tewas. Saat itu ada zombie yang menyerang Ethan, namun untungnya Thomas datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ethan. Lalu mereka berdua pun melarikan diri dari kejaran zombie menuju keluar ruangan. Mereka berencana akan keluar dari hotel dengan cara melompat menggunakan tali. Namun ternyata Ethan sempat tergigit oleh zombie tersebut. Karena Ethan tidak mau menjadi zombie, ia pun menyuruh Thomas untuk menembaknya. Di tempat lain, Samantha dan yang lainnya akhirnya berhasil mendapatkan 2 mobil. Namun tidak mungkin 2 mobil itu bisa membawa semua orang yang berjumlah 40. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka datang membawa bis berukuran besar. Namun sayang, hari pun sudah mulai gelap dan para zombie pun mulai bermunculan.
Dengan terpaksa, Thomas dan yang lain menyuruh orang-orang untuk kembali ke dalam markas terlebih dahulu, hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi lagi dari para zombie. Saat itu, Frank dan Thomas malah bertengkar karena Frank menyalahkan Thomas atas tewasnya anaknya yaitu Ethan. Namun Thomas menyalahkan balik Frank, karena ia hanya diam saja di markas tanpa ikut andil dalam penyerangan zombie. Walaupun begitu, Thomas dan Frank tetap bekerja sama untuk melawan para zombie yang kini menyerang markas. Mereka pun harus berjaga begadang hingga matahari terbit. Singkat cerita, setelah berjaga cukup lama, para zombie berhasil menerobos pintu masuk. Thomas dan yang lainnya pun bersiap untuk melawan gerombolan zombie. Namun karena saat itu banyak sekali zombie yang menerobos, banyak di antara mereka yang gugur karena jumlahnya tak sebanding dengan gerombolan zombie. Bahkan Frank pun tidak bisa bertahan dari serangan para zombie yang tak terbendung. Di sisi lain, Thomas pun bertemu dengan si zombie alpha. Zombie alpha itu pun langsung memerintahkan para zombie yang lain untuk memburu Thomas. Thomas pun langsung melarikan diri menghindari kejaran para zombie. Karena terlihat Thomas sudah terpojok, zombie alpha pun langsung mengejar Thomas. Karena si zombie alpha menganggap bahwa Thomas itu adalah ancaman terbesar baginya. Ternyata si zombie alpha itu adalah anggota pasukan khusus militer sama seperti Thomas, yang mana itu membuatnya lebih kuat dari para zombie lainnya. Bahkan ia adalah zombie yang pintar yang bisa berstrategi. Pada saat itu terlihat Thomas benar-benar terpojok dan si zombie alpha pun menyerang dirinya. Namun ternyata bukan tanpa alasan Thomas melarikan diri itu. Akan tetapi Thomas dengan sengaja membuat si zombie alpha mengikutinya, yang mana Thomas menuju lantai gedung atas yang terbuka, yang terkena sinar matahari langsung. Kebetulan matahari sudah mulai terbit. Akhirnya Thomas berhasil menjebak si zombie alpha itu, dan si zombie alpha pun terbakar oleh sinar matahari. Di sisi lain, ternyata Samantha beserta orang-orang yang bersamanya berhasil selamat. Jadi saat Thomas dan yang lainnya sedang melawan para zombie, Samantha beserta orang-orang yang bersamanya pergi menuju jalan yang aman dan berhasil bersembunyi di dalam bus. Singkat cerita, Samantha mengajak Thomas untuk pergi bersama, dikarenakan mereka butuh seorang pemimpin yang menggantikan Frank. Namun Thomas menolaknya karena dia akan melanjutkan misinya, yaitu membasmi para zombie demi membalaskan dendam atas kematian istrinya. Lalu Samantha pun pergi menuju tempat di mana pesawat itu berada, sementara Thomas pergi ke arah yang lain, dan film pun tamat.